kami bantu. Termasuk di Sayong hari ini sudah punya kreativitas, sudah punya kebijakan yang nyeleneh. Di Sayong hari ini warga desa Sayong mau ingin dilayani surat menyurat, itu harus menyerahkan sampahan organik. Nggak menyerahkan sampahan organik, kita tidak layani dan tidak saya tanda tangani. Apalagi kalau saya ada di kantor, kalau saya tanda tangani, ini warganya bawa sampah nggak? RT-nya ini bawa sampah nggak? Bawa, ya udah saya tanda tangani. Kalau nggak bawa sampahan organik tidak kita tangani. Karena menurut orang Sunda itu, kultur orang Republik Indonesia, suku apapun itu, apalagi orang Sunda, kalau di Jawa ada telaten. Kalau orang Sunda itu kudu dipaksakan. Harus dipaksakan. Jujur saja, saya berdebat itu kadang saya terjadi dinamika pro kontra di masyarakat. Apa-apa ini Pak Kades kalau bikin surat menyurat mesti ada sampah anorganik gitu. Perangkat desa saya muda-muda usianya, yang tua cuma Pak Sekdes karena nggak bisa dipecat kan. Sekdes saya Ustad, Pak Yai, Pak Kiai. Kalau kayaknya rock and roll gitu. Jadi balik lagi ke yang tadi. Jadi terkait kemudian kita sama-sama ngurus desa itu ya paling 3.000-an hektar, ratusan hektar ngurus desa itu. Maka saya berpikir bagaimana kemudian kepala desa itu tidak banyak terjebak pada konteks hukum, tidak menyalahgunakan anggaran. Syahwat ruang kekuasaan sudah jelas, kita sedang berkuasa. Kita adalah pemangku kebijakan terkecil di ranah pemerintahan Republik ini. Maka ya Pak Kades dan rekan-rekan di Cilacap, ya, desa Ciwalen ini harus lebih signifikan. Entah itu mengelola terkait urusan potensi desanya, bahkan kemudian pengumpulan desanya atau kemudian usaha milik desanya. Pokoknya yang jelas, jadi kepala desa, jadi perangkat desa, menurut perspektif saya kalau tidak berinovasi, tidak berkreasi, banyak nganggur, banyak diam. Kecuali ya kepala desa yang punya bisnis, kecuali kepala desa yang kemudian punya ruang berekspresi di luar selain kepala desa. Di Sayong ini ya hanya ingin memberikan inspirasi bahwa Pak Kades di Ciwalen di Cilacap nggak usah takut. Saya dana desa dihabiskan 2 tahun juga, alhamdulillah hari ini tidak pernah ditangkap polisi. Malah menjadi arena bermain polisi untuk bermain bola di sini, Polres Kabupaten, Polres Kota. Tanya aja ke tanya aja kalau nggak percaya. Bahkan kadang polisi Mas Adis jangan buat orang lain, buat saya sih. Main bolanya tutup yang lain kan gitu ya. Nah, itu Polres Kota, Polres Kota. Ya saya hanya ingin menciptakan apa ya? Saya hanya ingin menciptakan bahwa pelayanan publik itu bukan pada konteks surat menyurat, ya, gitu. Bukan hanya sebatas membantu orang yang kasus atau apa, tapi ketika orang luar atau orang desa sedang bermain bola di sana, senam, main skateboard, gitu kan, skateboard ya, indeks kebahagiaan tercipta. Orang jogging tiap hari Minggu, orang bersepeda, orang berolahraga, itu kan lebih terpenting daripada ngomongin hutang di rumah, berantem sama suami, berantem sama istri. Bahwa indeks kebahagiaan itu, ya alhamdulillah hari ini saya setelah punya lapang bola ya alhamdulillah lah. Pada usaha milik desa sebagai pengelolanya gitu kan lumayan. Bagi orang luar itu 2 juta. Yang diskon itu bagi aparatur penegak hukum saja. Bila kalau ke Polres mana? Tapi nanti di ruang-ruang terus saya mau kerjasama dengan Polres Kap gitu kan, dan Kap gitu kan, Bupati Kap gitu kan. Ya manajemen event itu di Kap. Jadi kiranya begitu. Jadi kalau Pak Kades di Ciwalen ini mau berbuat sesuatu, jangan injek rem, tancap gas. Urusan salah dan benar itu bukan urusan masyarakat. Urusan salah dan benar itu urusan inspektorat, urusan kepolisian.
Nggak ada salahnya ketika kita sedang berproses kita kemudian konsultasi dengan aparatur penegak hukum, dengan orang yang kompeten pada persoalan pengelolaan keuangan biar kita tidak terjebak. Nggak ada salahnya. Polisi juga seneng, kejaksaan juga seneng, pengadilan juga seneng, inspektorat juga seneng diajak berkonsultasi dengan kita. Ya, salah nggak kami, benar nggak kami kan gitu. Gimana pakai SPJ-nya yang salah mah kalau dana desanya dipakai nyandung, dipakai bikin rumah kades, dipakai nyawer artis, kan gitu ya. Pakai beli mobil salah. Tapi kalau beli mobilnya ambulan ya benar, dipakai lapang ya benar. Undang-Undang Nomor 6 PP 43, PP 60, kemudian Permendagri 112 tentang pengelolaan keuangan desa kan sesungguhnya substansinya kan rekomendasi dan subsidiaritas. Permendesa Nomor 11 terkait prioritas penggunaan dana desa memberikan batasan atau memberikan acuan bahwa intinya bahwa desa ini tuh harus mampu mengelola rumah tangga desanya sendiri. Saya tahun ini di Cisayong ini hampir 70% ambang batasnya pemberdayaan. Ketika orang ngomongin tutup Bank Emok, tutup rentenir dan sebagainya, saya nggak berani ngomongin nutup Bank Emok, Bank Rentenir, nggak berani. Ya solusinya adalah pemberdayaan masyarakat. Tapi ketika pemberdayaan masyarakat memanfaatkan dana desa, saya akan tanya masyarakat, ini uang pemerintah. Pertanyaan sederhana, bagaimana caranya tidak berkembang biak, tapi bagaimana caranya harus berkembang biak. Maka saya di 2020 ini hampir 75% saya kasih ke masyarakat yang senang menjahit, ayo saya belikan mesin jahit. Tapi pertanyaannya, kamu saya belikan mesin jahit 2 juta, saya ingin jawab sama ente, saya ingin jawab sama warga yang 2 juta itu balikin lagi modalnya. Setelah balikin modal ya terserah itu. Jadi pemerintah itu stimulus, pemerintah itu stimulus. Ketika berproses ya manajemen pengelolaan dilakukan, maintenance dilakukan. Cisayong, karena Cisayong itu kan saya sudah 2 tahun lah pahit ketirnya dicerca orang. Belum nih kades Cisayong 2018 2019 duit dana desa dihabiskan ke lapang pada situasi jalan kabupaten jalan desa 3 kilo rusak. Bayangin Madrid, bayangin lah. Jalan menuju akses lapang itu 3 kilo rusak, lapang diperbaiki. Logika masyarakat berpikirnya kan bikin jalan dulu. Tapi apa yang terjadi ketika lapang bagus, viral, bupati datang. Janggu kan Ujang ya, Janggu, Ki Adi, apa yang mesti kami bantu dari pemerintah kabupaten? Ya jalan akses menuju lapangnya perbaiki Pak Bupati. Kami sudah habis dulu. Ini baru berbagi domain pengerjaan, berbagi domain penyelenggaraan pemerintah. Ya udah saya bangun 3 kilo berapa? 3 miliar. Coba kalau kita kalkulasi, kalau dana desa saya dibangunkan terhadap jalan desa yang 3 kilo, sementara dana desa saya pada waktu itu hanya 800 juta, butuh berapa tahun kita butuh bangun jalan desa? Berarti efek domino. Setelah lapang ada, geliat ekonomi kerakyatan muncul. Orang yang tadi tidak berdagang, berdagang. Orang yang tidak ngurus parkir, parkir. Kan bagi orang yang kaum biasa mah, kelas menengah ke bawah itu kan parkiran dapat 50.000 juga kan. Pak polisi motornya kan ngabuduk di situ, ada yang bager ngasih 5.000, ada yang 10.000, kan bagi dia mau berharga. Dalam durasi 2 jam sudah dapat duit 50.000. Ngambilin bola dalam durasi sejam setengah dapat 20.000. Dibanding macul nyampur. Bahwa keberhasilan membangun desa, membangun republik, membangun pemerintah di level manapun bukan konteks infrastruktur, tapi ketika masyarakat ikut berdaya. BUMDes, ya badan usaha milik desa itu nggak jauh beda dengan BUMD, BUMN. Bedanya BUMN dengan BUMD provinsi kabupaten yang mereka itu suplai anggaran kuat. Tapi buah dan usaha milik desa di level desa itu harus berpikir bagaimana mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Kan gitu. Ya alhamdulillah kami punya pengolahan air bersih masuk ke rumah-rumah yang dulunya flat, ya Pak ya 20.000 ya dulu flat. Sekarang sudah per sistem kubikasi. Kubikasinya pun kita harus punya keberpihakan terhadap rakyat. Kalau PDAM berapa, kita harus lebih rendah di bawah ya. Pengolahan sampah, kemudian pengolahan parkir aja kita urus. Urusan ribut, urusan polisi, urusan tentara. Ada kekerasan, bawa aja ke polisi, selesai kok. Tidak kekerasan, edukasi kan akhirnya. Ya, urusan parkir bukan urusan preman, urusan penataan. Kan gitu. Lapang bola menjadi unit usaha, lapang voli menjadi unit usaha.
Termasuk hari ini saya di BUMDes itu ya, terus teman-teman ini kalau nggak benar ya saya pecat. Saya komisaris utama. Anda nggak mampu memberikan target ya sudah geser. Anda kemudian nggak benar ngurus BUMDes ya udah geser. Komisaris utama apa? Presiden aja gimana presiden? Kalau komisaris utamanya kata presiden pingin Ahok ya Ahok. Kemudian Erick Thohir, kemudian BUMN nyentil terus BUMN yang nggak sehat. Ya, intinya penguatan ekonomi desa itu sekarang harus melalui BUMDes. Tidak ada jalan lain. Ya BUMDesnya jangan BPD, jangan juga perangkat desa. BUMDes itu ya orang luar. Nanti kalau BUMDesnya pengawasnya atau pelaku pengelolanya adalah BPD, nanti jeruk makan jeruk. Secara mekanisme Permendesan nomor 4 itu kan terkait BUMDes itu kan bahwa BUMDes laporannya ke pengawas, pengawas laporannya ke komisaris, komisaris laporannya ke Polres. Kalau nanti BUMDesnya anggota BPD, dilaporkan ke pengawas, nanti pengawas melaporkan ke saya ngelaporin lagi ke anggota BPD yang menjadi pengawas, kan jeruk makan jeruk. Siklusnya nggak benar. Pokoknya Pak Kades, paksakan. Siap. Paksakan. Jadi unsur pelayan publik itu paksakan, tapi kita harus memberikan ruang. Kayak saya sekarang, saya nggak mau tahu. Pelayanan surat menyurat di kantor desa Cicayong harus menyerahkan sampahan organik. Kalau nggak ada sampahan organik, kita tidak akan layani. Setelah itu saya bikin program yang namanya Singapret. Ngabret. Kita masih Singapret. Singkatannya siap, ngabret, nggak bantu rakyat, cepat tanggap. Siap ngebantu rakyat cepat tanggap. Nah ini barokah lapang bola dikasih Ridwan Kamil. Waduh, Gubernur Jabar.